Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat UIN, welcome back di podcast Ngaji Santai Tapi Berisi, tempat ngobrol santai soal hal-hal keislaman tapi tetap berbobot. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang sering dianggap berat tapi sebenarnya super relate sama kehidupan kita. Apa sih topiknya? Yaitu tentang filsafat dakwah dan perkembangan teori dakwah dari masa ke masa. Tenang guys, jadi pembahasan kali ini tuh gak bakal bikin pusing. Kita bakal bahas pakai bahasa yang santai ala Gen Z, tapi isinya tetap akademis. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan filsafat dakwah, Bulan? Oke Nopal, jadi gini, filsafat dakwah itu adalah cara berpikir secara mendalam, kritis, dan menyeluruh tentang dakwah. Bukan cuma soal teknik, ceramah, metode dakwah, tapi juga membahas hakikat dakwah, tujuan dakwah, dan manfaat dakwah bagi masyarakat. Nah, menurut Ahidol Asror, filsafat dakwah itu membahas kedudukan dakwah sebagai ilmu pengetahuan. Artinya, dakwah itu bukan sekedar aktivitas keagamaan, tapi juga fenomena sosial yang bisa dikaji secara ilmiah. Oh, jadi dakwah itu nggak cuma soal ngomong di depan jamaah ya? Betul banget Nopal, karena dakwah bisa berupa tulisan, lisan, media digital, bahkan lewat sikap dan perilaku sehari-hari. Jadi intinya dakwah itu proses transformasi menuju kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Oke Sobat UIN, kita lanjut ke pembahasan setelahnya, yaitu tentang sejarah filsafat. Kalau ngomong filsafat pasti nggak bisa lepas dari sejarahnya. Nah, filsafat itu aslinya dari mana sih? Jadi gini Nopal, filsafat itu adalah induknya dari semua ilmu. Kenapa? Karena sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Mulai dari Mesir kuno, Mesopotamia, India, Persia, Cina, bahkan sampai Yunani kuno loh. Dan menariknya, saat Barat mengalami masa kegelapan atau Dark Age, dunia Islam itu malah sedang menuju Golden Age-nya, menuju masa-masa keemasan Islamnya gitu. Nah, apa aja sih karya-karyanya? Apa aja sih contohnya dari filsafat ini? Itu contohnya kayak Al-Kindi, ilmuwan Al-Farabi, ada Ibnu Sina. Pasti kalian pada tahu kan? Pasti kalian pada pernah dengar kan siapa itu Ibnu Sina, siapa itu Al-Farabi, siapa itu Al-Kindi gitu. Oke Bulan, jadi Islam itu punya peran yang besar ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia ya? Bener banget Nopal. Jadi tanpa ada peradaban Islam, banyak ilmu filsafat dan sains mungkin gak sampai ke Barat. Jadi semuanya itu dimulai dari Islam. Oh iya, tapi nih Bulan, kenapa sih dulu tuh nggak dikenal istilah filsafat dakwah? Oke, gini Nopal, jadi kenapa dulu nggak ada istilah filsafat dakwah? Karena pada masa itu dakwah itu belum diposisikan sebagai ilmu sosial. Jadi para ulama itu lebih melihat dakwah itu sebagai kewajiban Nopal. Nah, kewajiban apa? Kewajiban moral sama etika. Jadi ilmu yang paling dekat dengan dakwah saat itu adalah ilmu balaghah, tapi dianggap bagian dari sastra, bukan ilmu dakwah. Nih, jadi baru pas di pertengahan abad ke-20, dakwah itu baru diakuin tuh jadi sebagai disiplin ilmu. Nah, sejak saat itu, filsafat dakwah mulai berkembang sebagai kajian akademik. Oh, jadi gitu Bulan? Iya, gitu. Nah, terus apa sih kontribusi filsafat dakwah buat para dai di zaman sekarang? Bentar. Kontribusinya ya? Iya. Jadi kontribusi dari filsafat dakwah itu kayak contohnya ya, kayak membantu merumuskan landasan teologis, etika dakwah itu menjadi efektif, serta filsafat itu menjadi alat evaluasi agar dakwah itu tidak menyimpang. Selain itu, dakwah juga diarahkan untuk membangun kesadaran sosial dan intelektual umat. Oke. Nah, kalau teori dakwah sendiri perkembangannya kayak gimana tuh? Oke, teori dakwah perkembangannya gimana ya?
Iya. Jadi pada masa itu, di masa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim. dakwah itu dilakukan secara personal dan kontekstual. Ada dakwah bil hal, ada dakwah bil mitsal. Nah, di masa Umayyah dan Abbasiyah, dakwah tuh baru berkembang. Berkembangnya lewat apa? Lewat pendidikan, seni, dan budaya. Sedangkan di era modern zaman sekarang, dakwah itu bisa masuk ke medsos, Nopal. Iya. Jadi kita yang lagi pengen berhijrah, asik berhijrah, pengen menjadi lebih baik lagi, itu kita bisa lewat ceramah, dengar ceramah-ceramah tuh lewat podcast, lewat konten-konten Islami gitu. Bulan. Jadi sekarang dakwah bisa lewat TikTok sama Instagram ya? Bener banget, Pal. Kenapa? Tapi sebenarnya gini sih. Tapi penting, bukan bagian penting itu bukan medianya, Gimana tuh? tapi melainkan pesannya, intinya dari konten tersebut. Oh, paham. Gitu. Yang kita cari itu buat orang-orang yang berhijab pasti isinya kan, Iya. bukan apa hal-hal menarik. Hal-hal menarik itu cuma buat pembantunya aja, Oh. nah penambahannya aja. Tapi yang paling penting tuh isinya yang berbobot itu. Oke, siap Bulan, paham. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih. Apa pelajaran penting buat kita sebagai generasi sekarang? Apa tuh? Jadi begini ya teman-teman semuanya, dakwah itu misinya universal. Jadi dakwah itu nggak cuma mengajak, tapi juga harus mendidik dan membangun masyarakat. Di era sekarang, di era zaman sekarang ini Nopal ya, dakwah itu harus kontekstual, harus toleran, dan harus dialogis. Gitu. Siap. Jadi Gen Z itu punya peran besar. Apaan tuh? Lewat apa sih biar konten-kontennya tuh banyak viewersnya, biar banyak peminatnya, biar banyak penontonnya, itu lewat apa? Lewat konten yang positif, terus bisa dari sikap kita yang baik kepada orang, kepedulian kita yang besar terhadap sosial, lingkungan. Nah, dan pastinya kita nggak boleh nggak ada pengalamannya, harus ada pengalamannya dulu kalau mau berdakwah. Iya dong, pastinya. Paham. Nah, jadi gitu teman-teman pembahasannya. Jadi udah jelas ya, kalau dakwah itu bukan cuma tugas ustadz atau dai doang, tapi tanggung jawab buat semua umat muslim. Bener banget, Topal. Jadi selama kita menyebarkan nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan, itu sudah termasuk dakwah. Baik teman-teman, semoga obrolan ini bermanfaat dan bikin dakwah terasa lebih dekat pada kita semua. Cukup sekian dari kita, dari saya Nopal dan Bulan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.